kita akan melanjutkan pertemuan kita. Malam ini kita akan membahas satu episode sejarah yang paling fenomenal mungkin ya dalam sejarah kita, dan apalagi kita berada di penghujung bulan September yang kalau bagi sebagian orang, bukan bagi sebagian orang, hampir seluruh orang rasanya menaruh perhatian pada setiap akhir bulan September dan awal bulan Oktober. Dan biasanya ada guyonan kalau hampir semua orang mendadak menjadi sejarawan setiap tanggal 30 September dan 1 Oktober. Ya, jadi ada apa? Nah, ini kita akan bahas pada malam hari ini. Saya share screen dulu. Sebentar ya. Oke, apakah sudah terlihat slide saya? Sudah ya? Oke, baik. Kita akan membahas satu episode sejarah Indonesia yang cukup penting, bukan cukup penting, sangat penting, dan memang bagi hampir seluruh kalangan sepakat bahwa detik-detik yang menentukan dalam periode sejarah Indonesia setelah periode revolusi, periode kemerdekaan tahun 45 sampai 49, ada periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto sejak tahun 65 sampai sebenarnya nggak tahun 66, tapi mungkin lebih tepatnya tahun 68 ketika Soeharto resmi dilantik sebagai presiden. Tetapi kita akan bahas kurang lebih 2 tahun yang lebih krusial, dan nanti tahun selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Baik, kita akan membahas malam ini adalah kejatuhan Soekarno dan awal masa Orde Baru tahun 65 hingga tahun 66. Baik, sebelum kita memasuki tahun-tahun yang menentukan ini, tahun yang krusial dalam sejarah kita akan melihat sedikit bagaimana tahun 60-an ada tahun yang menunjukkan sebuah tren politik, sebuah kecenderungan kedekatan ideologi Indonesia pada waktu itu yang memang terlihat condong ke timur, condong ke blok timur, condong ke blok sosialis komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet, lalu Tiongkok. Nah, akhirnya tren politik tahun 60-an inilah yang memang sejak kita kenal demokrasi terpimpin, bagaimana Soekarno berusaha menunjukkan otoritasnya, jadi sehingga Soekarno boleh dikatakan ya otoriter pada waktu itu karena memang beliau ada penguasa tunggal. Kita ingat bahwa tahun 59 Soekarno benar-benar menjadi single fighter karena dia tidak ada wakil presiden, tidak ada perdana menteri, dan dia menjadi pemimpin utama. Jadi dia adalah pemegang kekuasaan tunggal sejak tahun 59. Bahkan sebenarnya sejak dari tahun 56 wakil presiden Hatta mengundurkan diri, dan tahun 59 kabinet terakhir, kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda berakhir, dan memang setelah itu Soekarno menjadi penguasa tunggal. Nah, kenapa Soekarno condong ke blok timur padahal memang tidak sekitar 5 tahun sebelumnya, tahun 55 kita melihat ada konferensi Asia Afrika yang menunjukkan bahwa politik Indonesia adalah politik bebas aktif, politik yang tidak ingin berada di antara dua kubu, barat atau timur. Nah, tetapi memang dinamika dari sejak tahun 50 sampai tahun 59 itu menunjukkan bahwa Soekarno sangat tidak senang dengan sistem politik yang berlaku pada waktu itu, sehingga dia lebih condong untuk menunjukkan kekuasaannya, dan itu lebih cocok dengan ideologi timur, ideologi negara-negara timur, negara-negara sosialis komunis. Nah,
Dan tidak lupa juga pada tahun sepanjang dari setelah tahun 50-an bahkan sampai tahun 60-an, Indonesia ada satu agenda penting yaitu pembebasan Irian Barat. Nah, pembebasan Irian Barat ini sangat ditentang oleh Blok Barat karena kita tahu setelah penyerahan kedaulatan tahun 49, salah satu masalah yang belum terselesaikan adalah Irian Barat. Irian Barat masih berstatus di luar Indonesia sampai kurang lebih tahun sebenarnya resminya tahun 69. Jadi benar-benar 20 tahun setelah KMB, Irian Barat baru benar-benar resmi masuk Indonesia. Sehingga memang secara sederhana negara-negara yang mendukung perjuangan Indonesia untuk pembebasan Irian Barat itulah yang akan didukung Indonesia. Karena Blok Barat jelas tidak mendukung, karena ya bersekutu dengan Belanda, maka Indonesia beralih ke Blok Timur, Uni Soviet, Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, dan sebagainya. Nah, ini tren politik pada tahun 60-an, sehingga dari tren politik tahun 60-an ini kita akan paham bahwa memang sejak dari tahun 60-an inilah ada hal-hal yang sangat krusial, yang sangat penting menjelang nanti kita melihat periode transisi kekuasaan yang sangat fenomenal, kalau boleh saya bilang begitu. Nah, seorang wartawan senior bernama Rosian Anwar pernah menulis, maaf itu saya tipu ya, Soekarno tentara PKI segitiga kekuasaan sebelum prahara politik tahun 61 sampai 65. Nah, jadi sepanjang tahun 60-an khususnya 5 tahun pertama ini ada tahun-tahun yang menentukan. Kenapa? Karena 5 tahun inilah nanti akan memperlihatkan mengapa peristiwa tahun 65 itu terjadi dan bagaimana transisi kekuasaan itu menjadi sangat fenomenal, menjadi sangat pada waktu itu sangat memecah belah masyarakat karena memang ya sejak peristiwa gerakan 30 September itulah akhirnya kita sebagai bangsa pernah terbelah dalam arti pro dan anti komunis yang sangat kentara. Nah, kita akan melihat dari tahun 61 misalnya, karena tahun 61 ada tahun menyerahnya pimpinan PRRI Permesta, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Jadi memang sejak tahun 50-an sudah terlihat bagaimana di daerah-daerah di luar Jakarta, di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat maksud saya, Sumatera Selatan, lalu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah-daerah yang lain melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat, melakukan penolakan karena dianggap terjadi ketimpangan yang sangat dahsyat pada tahun 50-an antara pusat dengan daerah. Sehingga di daerah-daerah yang notabene tentaranya kuat, mereka membentuk sebuah namanya pemerintahan revolusioner, yaitu pemerintahan yang kontra terhadap pemerintah pusat Republik Indonesia pada waktu itu. Dan sepanjang tahun 50-an ini sampai setelah 60-an awal, akhirnya pimpinan PRRI Permesta menyerah dan pemberontakan tersebut dapat diredam pemerintah. Nah, kita berlanjut tahun 62 ada tahun perjuangan pembebasan Irian Barat. Karena memang sejak dari tahun 62 inilah pemerintah mengeluarkan atau menyatakan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang intinya adalah pembebasan Irian Barat. Lalu tahun 63 tahun konfrontasi dengan Malaysia karena tahun itu adalah tahun ketika Federasi Malaya benar-benar dikukuhkan untuk berdiri dan Soekarno melihat itu adalah ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia, terutama ketika Indonesia sedang berusaha merebut kembali wilayahnya, yaitu Irian Barat. Nah, tahun 64 ada tahun memanasnya suhu politik karena memang konflik-konflik dari tahun-tahun sebelumnya itu sebenarnya ibarat gunung es begitu ya, kelihatan permukaannya kecil tapi bawahnya besar, masih sangat tidak terungkap begitu ya. Dan yang terakhir tahun 65 ada tahun meletusnya gerakan 30 September. Nah,
Jadi 5 tahun yang menentukan inilah yang menyebabkan mengapa saya tadi bilang prahara politik atau konflik politik yang fenomenal tahun 65 hingga tahun 66 itu bisa terjadi. Sehingga peristiwa gerakan 30 September yang kita kenal setiap tanggal 30 September kita peringati dan 1 Oktober nanti itu tidak bisa terlepas dari hari itu saja. Tidak hanya terjadi 2 hari itu saja, tetapi kita bisa melacak dari sekian tahun sebelumnya. Dan Rusdihan Anwar sudah menunjukkan kepada kita bahwa gerakan 30 September atau prahara politik tahun 65 tahun 66 ini adalah puncak dari serangkaian konflik politik yang terjadi setelah demokrasi terpimpin berlaku. Karena memang setelah tahun 59 Indonesia kecenderungan politiknya adalah politik yang otoriter, politik yang monolitik. Monolitik itu mono artinya satu, litik kekuasaan. Jadi satu bentuk kekuasaan yang dipegang oleh penguasa tunggal, lalu kecenderungan itu mengarah kepada blok timur. Nah, jadi ada 3 pihak ya, 3 pihak yang sangat menentukan politik sejak dari tahun 60-an. Soekarno sebagai penguasa tunggal, tentara, dan tentunya Partai Komunis. Nah, menariknya adalah Rusdihan Anwar menulis bahwa ada perbedaan 3 kekuatan ini saling dinamis. Jadi memang pada awalnya tahun 50-an kita ingat bahwa kabinet itu gonta-ganti. Hampir setiap tahun sekali ganti kabinet. Sehingga memang membuat pada waktu itu politik menjadi tidak stabil, program pembangunan tidak berjalan, dan pemerintah menjadi tidak efisien. Dan penyebabnya adalah pada waktu itu ada kebebasan berpolitik yang kalau boleh dibilang kebablasan, dalam arti partai-partai politik itu mempunyai kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan presiden. Dia bisa menentukan perdana menteri, kita ingat parlemen ya, di parlemen itu kan partai politik berkumpul semua. Jadi pada waktu itu sebelum tahun 59 Soekarno bersama tentara bersatu melawan partai politik. Karena melihat partai politik ini kalau dibiarkan ini akan membuat Indonesia menjadi tidak beres. Akan membuat pemerintahan menjadi tidak efisien. Kenapa tentara yang diambil? Karena tentara adalah kekuatan yang memang secara militer dia jelas kuat dan dia punya pengaruh politik yang besar. Sehingga itulah yang pihak itulah yang akhirnya pertama diajak Soekarno untuk tanda petik melawan partai politik supaya partai politik ini tidak terlalu kebablasan. Nah, tetapi setelah tahun 59 ketika demokrasi terpimpin itu diberlakukan, hal sebaiknya terjadi. Soekarno justru menggandeng partai politik, dalam hal ini Partai Komunis, untuk secara perlahan melawan tentara atau secara perlahan mengurangi kekuasaan tentara. Karena memang tentara dalam politik ini adalah komponen atau pihak yang memang sangat potensial untuk berkuasa. Karena tentara mempunyai senjata. Ketika orang tidak nurut sama tentara ditembak mati selesai. Jadi memang itulah mengapa tentara ini pada akhirnya tahun 60-an itu menjadi anak nomor 2 begitulah. Dulunya adalah anak emasnya Soekarno sebelum tahun 59, tetapi setelah tahun 59, tahun 60-an awal, justru tentara ini yang dianaktirikan oleh Soekarno. Karena melihat kecenderungan mereka untuk berkuasa sangat besar dan itu yang tidak diinginkan oleh Soekarno. Sehingga memang 3 kekuatan ini bergerak sangat dinamis dan kita tidak bisa mengeneralisir atau menyederhanakan segampang itu bagaimana politik tahun 60-an ini. Nah, mengapa politik tahun 60-an itu sangat dinamis? Karena Soekarno dengan idenya
memadukan tiga ideologi yang sebenarnya sangat susah untuk bertemu, yaitu Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Kaum nasionalis dengan kaum agama sebenarnya sudah dari sejak lama tidak akur. Kalau kita bisa melacak lebih jauh, kita ingat ketika perumusan dasar negara misalnya, kelompok-kelompok agama sebenarnya berkeberatan ketika sila pertama ketuhanan dalam menjalankan kewajiban syariat Islam itu dihapus atau diganti menjadi ketuhanan Maha Esa. Kelompok nasionalis lebih memilih bagaimana agama ini tidak begitu mendominasi. Nah, sehingga nasionalis dan agama sendiri sebenarnya memang ya sepanjang periode Soekarno tidak begitu akur. Dan ini ditambah lagi dengan kelompok ketiga yang bernama komunis. Komunis itu tidak bisa akur jelas dengan agama, meskipun sebenarnya dalam ide aslinya komunisme memang tidak begitu kelas sama agama, karena memang komunisme idenya ada ide politik, murni ide politik sebenarnya. Tetapi memang kenapa mereka berkonflik dengan agama, karena memang dianggap dari kelompok-kelompok agama ini, elit-elit agama inilah yang menyebabkan kesengsaraan rakyat, sehingga memang elit-elit dari agama ini berusaha untuk diredam oleh pihak komunis. Dan kalau kita melihat jauh sebelumnya ke belakang pada masa penjajahan Belanda misalnya, kita ingat bagaimana Serikat Islam, organisasi agama pertama yang dibentuk pada awal abad ke-20, itu bahkan disusupi oleh kaum komunis karena melihat potensi agama, maksudnya potensi agama di Indonesia sangat besar. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang kecenderungannya adalah religius, dan memang ketika kelompok agama ini menjadi sangat besar, tentu itu menjadi ancaman tersendiri bagi pihak komunis. Nah, komunis sendiri pun juga tidak selamanya akur dengan nasionalis, karena memang komunis ini adalah gerakan yang lebih radikal dibandingkan nasionalis. Mereka memiliki ideologi politik tersendiri yang sedikit lebih berbeda dengan nasionalis. Orang nasionalis itu kecenderungannya adalah moderat, sehingga komunis ada radikal. Sehingga memang kecenderungan politik inilah tiga kelompok ini yang sebenarnya berusaha untuk diajak kerja bersama, tetapi memang pada akhirnya tidak bisa berjalan bersama. Sehingga dari gagasan politik Nasakom inilah kita bisa melihat bagaimana konflik tahun 60-an itu tidak bisa terhindarkan. Nah, kita melihat sekarang kelompok yang penting adalah tentara. Nah, pihak tentara sendiri adalah pihak yang memang sejak lama, sejak dari tahun 45 sebenarnya adalah pihak yang sangat berperan penting dalam politik Indonesia. Tentu tahun 45 sampai tahun 49 kita mengenal bagaimana tentara begitu berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga setelah tahun 49, sepanjang tahun 50-an, kita melihat bagaimana tragedi-tragedi militer yang memang itu didalangi oleh tentara. Misalnya peristiwa tahun 52, peristiwa ketika Istana Negara pada waktu itu dikepung dengan meriam dari tentara dan sebagainya, sehingga dan juga tadi pemberontakan PRRI Permesta ini menyebabkan tentara memang punya kedudukan yang semakin kuat ketika demokrasi terpimpin itu berlaku. Mungkin ya kita tebak-tebakan saja. Kalau yang tengah saya tidak usah tanya lah ya, kita tahu siapa beliau. Yang kiri dan kanan, ada yang tahu siapa beliau ini? Ini adalah tokoh-tokoh yang sangat terkenal dan sangat menentukan politik Indonesia tahun 60-an, bahkan sampai seterusnya. Tokoh yang sebelah kiri, ada yang tahu siapa namanya? Ya, Nasution. Dan yang sebelah kanan? Iya, oke, betul, Ahmad Yani ya. Jadi memang tiga tokoh ini, Nasution, Soeharto, dan Ahmad Yani ini tokoh tentara yang penting tahun 60-an. Dan menariknya,
menariknya adalah sebenarnya Soeharto pada waktu itu tidak begitu diperhitungkan. Jadi pada waktu itu Nasution adalah kepala staf Angkatan Darat yang dia punya kekuasaan untuk memberikan perintah kepada tentara Angkatan Darat. Nah, oleh Soekarno, Nasution ini berusaha dilengserkan sehingga tentara Angkatan Darat ini bisa lebih patuh kepada Soekarno. Kita ingat memang setelah tahun 60-an, tentara berusaha untuk menyeimbangkan politik, karena kita tahu sejak tahun 60-an Indonesia cenderungnya kepada Partai Komunis dan Blok Timur, maka tentara melihat ada ancaman tersendiri ketika Soekarno tidak didampingi oleh tentara. Jadi tentara berusaha untuk menyeimbangkan atau bukan menyeimbangkan, bahkan kalau boleh dibilang meredam, karena memang ya Partai Komunis gerakannya adalah gerakan massa yang sifatnya lebih menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara agitasi. Beda dengan sosialis yang lebih cenderung gerakannya lebih gerakan moderat, gerakan yang lebih mementingkan pertarungan gagasan, bukan hanya sekedar kekerasan. Nah, pada waktu itu akhirnya Soekarno menurunkan Nasution hanya sebagai bukan kepala staf Angkatan Darat, jadi jabatan yang lebih rendah dan wewenangnya lebih terbatas, dan akhirnya yang ditunjuk adalah Ahmad Yani. Nah, memang banyak pihak yang menduga bahwa ketika pada waktu itu jika akan terjadi konflik tahun 60-an itu dan misalnya Soekarno wafat, maka Ahmad Yani inilah yang akan dipercayakan oleh Soekarno menjadi penggantinya. Nah, kenapa Ahmad Yani yang dipilih? Karena memang Ahmad Yani sedikit lebih loyalis lah, lebih bisa diatur begitu bahasa praktisnya ya, lebih menurut kepada Soekarno, karena memang tentara pada waktu itu sendiri terbelah. Tentara memang ada yang kecenderungannya sangat anti PKI, berarti kalau anti PKI ini pada waktu itu sama dengan anti Soekarno, dan tentara ada yang di satu sisi yang lain ada tentara yang lebih moderat yang masih patuh kepada Soekarno. Kita kenal nanti ada yang namanya pasukan Cakrabirawa, pasukan pengawal Presiden Soekarno. Nah, sehingga memang pada waktu itu Soeharto yang waktu itu pangkatnya letnan jenderal itu tidak begitu diperhitungkan. Nah, justru yang menarik nanti adalah ketika setelah tahun 65, terutama nanti kita akan melihat surat perintah 11 Maret dan Soeharto baru benar-benar kuat pada saat itu. Nah, dan kita tidak lupa juga memang kenapa Soeharto pada waktu itu tidak terlalu diperhitungkan, karena dia punya tugas khusus. Kita ingat kita balik sedikit bahwa tahun 62 Indonesia mulai melakukan perjuangan pembebasan Irian Barat, dan salah satu operasi militernya dipimpin oleh Soeharto, sehingga memang Soeharto lebih fokus pada waktu itu untuk perjuangan pembebasan Irian Barat. Sedangkan konflik di internal Angkatan Darat itu lebih banyak aktornya yang berperan adalah Nasution dan Ahmad Yani. Nah, dari pertarungan kalau saya boleh bilang konflik internal dari tentara, terutama tentara Angkatan Darat ini, akhirnya terjadilah peristiwa 30 September tahun 65. Sebenarnya banyak kalangan yang menilai bahwa itu bukan terjadi tanggal 30 September, tetapi tanggal 1 Oktober dini hari. Sehingga memang lebih tepatnya banyak kalangan lebih senang menyebutnya sebagai gerakan 1 Oktober. Nah, di sinilah terletak perbedaan ya. Jadi pada waktu zaman Orde Baru, kita meloncat sedikit ke depan, pada masa pemerintahan Soeharto, Orde Baru, pemerintah melabelkan peristiwa tahun 65 itu sebagai gerakan 30 September. Gerakan September 30, Gestapo. Nah, kenapa namanya Gestapo? Karena namanya ini mirip dengan Gestapo. Kalau Gestapo ini adalah polisi militer zaman Nazi ketika Nazi Jerman berkuasa,
ini membuat masyarakat ketika mengingat Gestapo akan akan mengasosiasikan, akan menyamakan Gestapo ini dengan Gestapo, sehingga memang hal yang berusaha ditanamkan pemerintah kepada masyarakat adalah bentuk-bentuk kekejaman, bentuk-bentuk konflik, tragedi berdarah, sehingga itu yang berusaha bahasa gampangnya dipropagandakan oleh pemerintah pada waktu itu. Sehingga itulah mengapa kita mengenal sepanjang Orde Baru kita akan sangat tidak asing dengan film misalnya pengkhianatan G30S, PKI dan segala macam. Nah, dari gerakan 30 September ini memang akhirnya tentara yang menjadi korban karena kenapa tentara? Karena ya kita bisa melihat konflik politik dari tiga aktor utama ini, Soekarno, tentara, dan PKI ini. Ketika Soekarno dekat dengan PKI dan PKI dekat dengan Soekarno, maka tentara berusaha melawan. Nah, ketika tentara berusaha melawan, akhirnya tentara ini yang justru tanda petik dilenyapkan begitu melalui pimpinan-pimpinannya. Yang salah satunya adalah dari 7 orang yang tewas ini adalah Ahmad Yani. Mengapa Ahmad Yani? Ya itu tadi saya sudah bilang. Ahmad Yani adalah tentara yang sangat potensial untuk dijadikan Soekarno sebagai pemimpin berikutnya. Ketika misalnya terjadi tragedi Soekarno wafat dan sebagainya. Nah, 7 tokoh ini oleh pemerintah digelari pahlawan revolusi. Tapi sebenarnya gelar ini sendiri juga bagi sebagian kalangan sejarawan misalnya ini agak aneh. Kenapa namanya pahlawan revolusi? Karena kalau kita membayangkan revolusi, ada revolusi tahun 45 sampai tahun 49. Sedangkan ini peristiwa tahun 65. Jadi memang ya agak aneh kalau saya boleh bilang kenapa gelar yang diberikan adalah pahlawan revolusi. Nah, di gambar sebelah kanan kita melihat ada namanya lubang buaya, monumen lubang buaya. Ini adalah ini adalah lubang tempat jenazah tentara angkatan darat yang tewas dan dibuang begitu ya, dibuang sementara di lubang ini sebelum akhirnya dimakamkan. Nah, lubang ini memang tidak hanya ada di Jakarta, tetapi juga ada di Jogja, karena memang dari 7 tentara ini 5 ada di Jakarta dan 2 ada di Jogja, dan 2 lubang ini kita bisa lihat ya, baik di Jakarta maupun di Jogja. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sangat pasti selalu akan ditanyakan kepada misalnya kami para sejarawan ini, siapa pelakunya gerakan 30 September? Nah, ini yang kita harus lihat secara lebih luas, karena memang pelakunya atau orang lebih senang menyebutnya dalangnya itu tidak bisa satu pihak tunggal. Nah, inilah yang akan kita lihat, memang akan terjadi perbedaan versi, dan perbedaan versi ini wajar, tidak aneh bagi sejarawan misalnya dan bagi kita yang mempelajari sejarah. Dan banyak kalangan sejarawan sudah memaparkan banyak pernyataan, banyak penelitian yang sebenarnya menyatakan gerakan 30 September atau sebenarnya Soekarno lebih senang menyebutnya gerakan 1 Oktober, Gestok, ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak. Nah, yang pertama jelas PKI dan Angkatan Darat, Tentara Angkatan Darat. 2 pihak ini kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena ya 2 pihak ini adalah pihak yang saling berseteru pada tahun 60-an. Pihak yang saling bertolak belakang. Kalau PKI ya kita kenal, buktinya adalah pelabelan G30S garis miring PKI itu. Dan makanya kenapa periode setelah reformasi kecenderungan yang dipakai adalah menghilangkan garis miring PKI, bukan untuk meniadakan peran PKI, tetapi untuk meniadakan tafsir tunggal atas peristiwa ini. Nah,
setelah Partai Komunis yang memang itu sangat dilenyapkan oleh periode Orde Baru, tidak terlepas juga peristiwa ini didalangi oleh Angkatan Darat, dan beberapa penelitian terutama tahun 65 persis setelah tragedi atau coup militer tahun 65 itu, penelitian dari luar negeri yang dikenal sebagai Cornell paper atau penelitian oleh Benedict Anderson, seorang sejarawan yang sangat terkemuka pada waktu itu tentang Indonesia, menyatakan hal sebaliknya. Jadi pada waktu itu memang pada masa Orde Baru, narasi tunggal yang dihadirkan pemerintah adalah PKS sebagai pelaku tunggal. Tetapi pada saat yang bersamaan, narasi bahwa tentara ini juga terlibat di dalamnya juga tidak bisa dipisahkan. Meskipun memang narasi tentara sebagai pelaku ini berusaha diredam supaya tidak tersebar luas. Karena ya kita tahu sendiri pada waktu itu zaman Orde Baru tentara adalah pihak yang sangat berkuasa, sehingga ketika tentara itu terutama Angkatan Darat itu diungkapkan kalau dia juga terlibat, ya ini tentu akan berpengaruh kepada citra pemerintah, sehingga memang narasi keterlibatan tentara dalam Gestapo ini atau Gestapo ini berusaha diredam. Nah, menariknya adalah penelitian lain juga mengungkapkan adanya peran Soekarno dalam gerakan 30 September ini. Kita bisa melihat misalnya banyak buku yang akan menyatakan bahwa Soekarno kurang lebih juga berusaha untuk menjinakkan, kalau saya bilang, menjinakkan tentara yang memang pada waktu itu kita lihat ya tadi ya bagian sebelumnya bahwa setelah tahun 60-an kekuatan tentara semakin besar, maka Soekarno menggandeng PKI untuk berusaha menandingi tentara. Nah, sehingga memang ya beberapa penelitian juga mengungkapkan Soekarno juga tidak bisa terlepas dari tragedi ini. Dan ya selanjutnya tentu Soeharto, dan kenapa Soeharto? Karena Soeharto berada di dalam tentara, dan Soeharto ini jelas terkait nanti sampai misalnya tahun 66 ketika dia mendapat mandat dari Soekarno untuk mengamankan situasi. Nah, memang beberapa kesaksian juga menunjukkan bahwa Soeharto itu terlibat, meskipun tadi awalnya kita melihat sebelumnya Soeharto tidak begitu diperhitungkan di internal Angkatan Darat, dan justru yang lebih diperhitungkan adalah Nasution dan Ahmad Yani. Nah, lalu yang selanjutnya adalah Amerika. Dalam hal ini dinas intelijennya, Central Intelligence Agency. Dan kenapa CIA yang diduga juga terlibat? Karena ya kita bisa melacak dari tahun 50-an, pemberontakan PRRI Permesta misalnya, dugaan sangat kuat bahwa CIA atau Amerika ini terlibat. Dan keterlibatan ini tentu kita tidak bisa lepaskan dari apa yang kita kenal sebagai perang dingin. Perang dingin itu adalah perang ideologi yang secara gampangnya adalah sebenarnya perang dua negara besar, tetapi memanfaatkan negara-negara kecil lah kalau saya bilang begitu. Salah satunya Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat kalau ya penelitian yang membahas kenapa CIA terlibat itu karena alasannya sederhana, berusaha supaya komunis ini dilenyapkan, kan begitu. Karena kita lihat pada waktu periode tahun 60-an juga komunisme menguat di Vietnam, dan ketika Asia Tenggara secara umum ini kan wilayah yang sangat menentukan. Karena wilayah Asia Tenggara ini di sebelah utaranya ada Tiongkok dan Uni Soviet, dan di sebelah selatannya ada Australia. Dan ini ada dua kubu yang sangat bertentangan, sehingga memang Asia Tenggara ini adalah ya medan pertempuran ideologi pada waktu itu. Siapa yang berkuasa di situ, dia yang akan menentukan ideologi. Filipina misalnya, kecenderungan Amerika sangat kuat, lalu Indochina, Vietnam, Laos, dan Kamboja kecenderungannya kepada komunis,
lalu Myanmar dan Malaysia dan sekitarnya cenderung kepada Inggris, dan hal-hal itulah yang menyebabkan akhirnya Amerika turut berperan dalam politik-politik di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Dan satu lagi yang menarik, yang cukup kita belum tahu banyak adalah keterlibatan Tiongkok. Dan secara sederhana kita bisa menduga kenapa Tiongkok terlibat, karena ya Tiongkok ini negara komunis kan begitu, sederhananya begitu. Tetapi memang dari sebuah penelitian yang belum lama ini diterbitkan, memang keterlibatan secara langsung tidak begitu terlihat. Tetapi pengaruhnya bisa jadi terlihat ketika memang kedekatan pemimpin PKI pada waktu itu Dan Aidit dengan pemimpin Tiongkok Mao Zedong misalnya, itu memperlihatkan pasti ada pengaruh yang kuat antara Beijing dengan Aidit dengan Jakarta. Dan nanti kita lihat ya, poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Pyongyang, dan Beijing. Jadi memang ya, narasi tahun 65 ini narasi yang sangat beragam, dan saya tidak bisa mengatakan ini adalah narasi yang tunggal. Jadi kalau ditanya siapa pelakunya, ya saya akan jawab 6 ini, atau minimal 5 lah. PKI, Tentara Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, dan Amerika. Jadi ya, kalau misalnya nanti teman-teman bertanya, ya saya akan jawab 5 itu. Kalau saya suruh memilih, ya saya tidak memilih. Itu hak teman-teman untuk memilih, karena memang ya, sebagaimana saya sudah sampaikan di pertemuan paling pertama, narasi sejarah itu tidak pernah tunggal, karena memang kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Dan justru itulah mengapa kita belajar sejarah itu untuk melihat kebenaran yang lebih multi perspektif, banyak sudut pandang, banyak cara pandang, banyak banyak narasi yang bisa kita hadirkan. Nah, saya di sini sekarang memperlihatkan banyak buku, sebenarnya lebih dari ini ya. Kita akan melihat bagaimana narasi tentang 30 September atau 1 Oktober tahun 65 ini sangat beragam. Bisa dibaca di banyak buku, tidak hanya satu buku. Ya, kita melihat misalnya buku yang paling kiri itu jelas buku pemerintah pada waktu itu yang ditulis oleh Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto ini adalah sejarawan militer sebenarnya yang kemudian oleh pemerintah dijadikan semacam ya sejarawan resmi lah begitu, dalam arti dia yang membuat narasi-narasi sejarah bentukan pemerintah. Nah, buku yang pertama diterbitkan yaitu Tragedi Nasional Percobaan KUP G30S PKI di Indonesia. Nah, buku tandingannya, kalau boleh saya bilang begitu, persis diterbitkan tidak lama setelah buku ini terbit adalah buku yang ditulis oleh Benedict Anderson dan Ruth McVeigh yang kita kenal sebagai Cornell Paper, dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, Kudeta 1 Oktober 65. Dan di sini kita sudah melihat perbedaan narasi, keterlibatan PKI sekaligus keterlibatan tentara. Nah, pihak ketiga yaitu keterlibatan Soekarno. Ini juga beberapa buku menghadirkan itu. Soekarno File misalnya, lalu Anatomy of the Jakarta Coup. Nah, lalu juga setelah keterlibatan Soekarno ini ada buku yang kontra lagi, menyatakan bahwa itu seakan-akan memfitnah Soekarno. Lalu ada yang menulis buku Pembantaian Ditutup-tutupi, Bung Karno difitnah. Lalu ada buku lain yang menyatakan bahwa Soeharto terlibat. Ini misalnya pledoi dari Latif. Jadi dia adalah seorang tentara yang pada peristiwa tahun 65 itu terlibat. Misalnya dia terlibat langsung dalam ketika ada pembunuhan, lalu adanya penguburan para jenderal yang tewas. Lalu juga ada Subandrio. Subandrio ini adalah pada waktu itu menjadi wakil perdana menteri, Waperdam 1, yang juga ya sangat loyal kepada Soekarno, sehingga memang jelas pada waktu itu tentara berusaha untuk melenyapkan Subandrio dan
melabeli dia sebagai antek-antek Soekarno dan ya diasingkan pada akhirnya. Dan Subandrio dengan Latif ini jelas memberikan narasi yang berlawanan lagi karena menganggap bahwa Soeharto itu tuh ikut terlibat. Nah, lalu buku selanjutnya CIA dan Penggulingan Soekarno, Bung Karno menggugat, ini memperlihatkan bagaimana peran Amerika khususnya CIA, lalu juga buku John Rusa dari Pembunuhan Massal ini kembali menguatkan peran Soeharto, dan buku yang terakhir Revolusi Diplomasi dan Diaspora ini lebih secara umum sebenarnya ya, tapi juga sedikit membahas tentang bagaimana peristiwa tahun 65 khususnya keterlibatan Tiongkok. Jadi memang kurang lebih ya ini saya hanya menghadirkan 12 buku, tetapi memang masih banyak lagi ya, teman-teman bisa cari di mana-mana, banyak sekali buku yang bisa menghadirkan peristiwa tahun 65 ini. Dan ya tentu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi memang justru karena itulah kita belajar dari peristiwa ini bahwa pada intinya ada peristiwa ini ada tragedi. Kita sepakat bahwa ini ada tragedi. Dan memang ada satu hal yang ketika kita berbicara tahun 65, kita masih melupakan satu hal yang sebenarnya jauh lebih penting, yaitu pembantaian massal. Jadi pembunuhan massal setelah tahun 65, pembunuhan tidak hanya terjadi kepada 7 jenderal Angkatan Darat, tetapi juga kepada rakyat-rakyat di luar sana yang memang dicap atau dituduh sebagai simpatisan atau pendukung PKI, padahal mereka sendiri sebenarnya juga ya tidak begitu terafiliasi, tidak begitu terikat di dalamnya. Dan kita lihat misalnya di daerah Jawa itu banyak sekali ya, terutama misalnya daerah Solo di Jawa Tengah memang sejak lama, sejak dari periode kemerdekaan kita kenal sebagai daerah basis komunis, sehingga memang pada waktu itu tahun 60-an, terutama tahun 65, Solo menjadi salah satu daerah yang penuh dengan pembantaian. Kisah yang mengatakan bahwa waktu itu Bengawan Solo setelah tahun 65, setelah tragedi tahun 65 itu menjadi merah karena justru banyak darah, banyak mayat yang dibuang di Bengawan Solo. Lalu juga ya secara umum di Jawa, lalu di Bali juga yang kenapa Bali? Karena Bali ada daerah yang sangat kuat dengan Soekarno sampai detik ini misalnya, dan itulah mengapa Bali juga salah satu daerah yang berusaha diredam oleh tentara, terutama diduga kuat sangat loyal kepada Soekarno. Dan banyak daerah lain di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, dan di berbagai macam daerah di Nusa Tenggara, misalnya Nusa Tenggara Timur ini juga satu daerah yang menarik karena daerah yang ya mayoritas Katolik tetapi juga mayoritas pendukung Soekarno, sehingga memang daerah ini yang juga mengalami pembantaian massal pada waktu itu. Sehingga memang ketika kita berbicara peristiwa tahun 65, kenapa kita bisa menyatakan itu adalah tragedi? Karena tragedinya ini tidak hanya berbicara tentang pembunuhan 7 jenderal, tapi pembunuhan jutaan rakyat yang pada waktu itu memang tidak diadili dan hanya berdasarkan dugaan, berdasarkan label, berdasarkan stigma yang memang ya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan pada waktu itu. Sehingga periode setelah reformasi, setelah Soeharto tumbang, ada desakan kuat untuk yang kita kenal sebagai namanya rekonsiliasi. Bagaimana upaya untuk kita, bahasa gampangnya, kita memaafkan tetapi tidak melupakan. Kita we forgive but not forget. Jadi memang ya sebagaimana peristiwa sejarah pada umumnya, memang kita memang diminta untuk memaafkan tetapi tidak melupakan, karena memang peristiwa sejarah tetap penting untuk kita ingat, dan jauh lebih daripada itu kita sebagai generasi yang
sudah melampaui peristiwa itu. 50 tahun lebih setelah tahun 65 ini, memang ya masih banyak ya orang yang masih berdebat siapa pelakunya, dan kalau kita buka televisi setiap tanggal 30 September, 1 Oktober ya itu aja tayangannya. Ya sebenarnya tidak salah, cuma memang ada hal yang jauh lebih penting dibandingkan hanya sekedar kita memperdebatkan siapa pelakunya dan sebagainya. Nah, saya lanjut sedikit. Setelah peristiwa tahun 65 itu memang kondisi Indonesia sangat memanas. PKI memang oleh rakyat berusaha dituntut untuk dibubarkan dan Soekarno berusaha untuk dijatuhkan. Dan nanti kita mengenal awal tahun 66 kita mengenal ada nama Tritura, Tri Tuntutan Rakyat, yang memang dipelopori oleh mahasiswa waktu itu di Universitas Indonesia tahun 66, yang pada intinya adalah meminta untuk mendesak pembubaran PKI, retool atau kalau kita kenal sekarang reshuffle kabinet, dan akhirnya turunkan harga. Dan memang periode pada waktu itu ya sangat mencekam karena secara politik kita tidak stabil dan secara ekonomi juga waktu itu sangat melarat. Jadi inflasi atau kenaikan harga barang itu sangat tinggi dan penjarahan misalnya terjadi juga di mana-mana, sehingga memang kita akan melihat bahwa ya sejarah akan berulang ketika nanti periode reformasi tahun 98, ketika kenaikan harga meninggi, politik menjadi tidak stabil, kekacauan di mana-mana, dan ya kondisi menjadi sangat mencekam, sehingga memang tahun 45, tahun 66, dan tahun 98 ini ada 3 tahun di abad ke-20 di periode Indonesia Merdeka yang sangat menentukan bagaimana perjalanan politik Indonesia ke depan. Nah, akhirnya memang setelah tahun 66 kondisi semakin tidak membaik, akhirnya Soekarno mulai melunak dalam arti ya berusaha memberikan kekuasaan kepada tentara, dalam hal ini Soeharto, karena kita tahu Nasution pada waktu itu sangat tidak dekat dengan Soekarno. Ahmad Yani yang justru dipercaya Soekarno malah tewas dalam peristiwa tahun 65, dan akhirnya yang dipilih ada Soeharto, sosok yang sebenarnya pada waktu itu tidak terlalu diperhitungkan di Angkatan Darat. Nah, menariknya adalah ketika situasi tidak stabil pada awal tahun 66, Soekarno bersama 3 wakil Perdana Menteri, yang pertama Subandrio, yang kedua Cahyo Saleh, dan ketiga Wimena, ini mengungsi ke Bogor karena Jakarta sangat kacau, dan para petinggi tentara, 3 petinggi yaitu Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat itu turut mendampingi Soekarno, dan sebelum itu mereka lapor lah istilahnya kepada pimpinan mereka yaitu Soeharto, dan Soeharto memang menitipkan pesan supaya Soekarno dapat mempercayakan situasi ini kepada dirinya. Nah, maka nanti kita akan mengenal surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Yang menariknya adalah Super Semar sampai detik ini belum diketahui teks aslinya. Sampai detik ini. Sampai detik ini kita hanya mengenal 3 teks, 3 versi. Yang pertama dari Angkatan Darat, yang kedua dari M. Yusuf, yang waktu itu bertemu dengan Soekarno, dan yang ketiga dari Akademi Kebangsaan. Nah, 3 versi ini memperlihatkan 3 hal yang sangat berbeda. Misalnya adalah di salah satu versi, Soeharto hanya diminta untuk menenangkan kondisi. Dan memang menenangkan kondisi ini kan multitafsir ya. Kita bisa mengartikan menenangkan kondisi, menjaga keamanan ini dengan sangat beragam, tidak bisa tunggal kita menafsirkan ini.
Sehingga di di salah satu versi menyatakan bahwa Soeharto hanya diminta mengamankan situasi, tetapi di satu sisi ada yang menyatakan bahwa Soekarno memberikan kekuasaan kepada Soeharto atau menyerahkan kekuasaannya sebagai presiden. Sehingga memang ya Super Semar ini memang sampai detik ini susah. Karena memang tiga versi ini sudah diteliti secara forensik, jadi kan dokumen itu ada namanya ilmu forensik. Ilmu forensik itu ilmu untuk meneliti apakah ini otentik, ini asli atau tidak, berdasarkan umurnya, berdasarkan kandungan kimia dan sebagainya. Dan memang dari tiga versi ini tidak ada yang bisa dibilang asli, karena memang ini dibuat justru setelah peristiwa tahun 66, peristiwa setelah 11 Maret itu. Jadi memang asli, kenapa kok asli itu adalah ketika memang itu yang ditandatangani Soekarno, itu yang dibuat tahun 66 tanggal 11 Maret. Tetapi setelah dilakukan uji forensik, malah tidak ada kecocokan yang bisa menunjukkan keaslian. Sehingga memang ya bagaimanapun kita ya mau nggak mau harus menerima tiga versi ini. Ada versi yang menyatakan Soeharto hanya menjalankan tugas, ada versi yang menyatakan Soekarno menyerahkan kekuasaan dan sebagainya. Sehingga memang ada beberapa kalangan yang menilai bahwa Super Semar itu pada intinya adalah uji kesetiaan. Uji kesetiaan Soeharto terhadap apa yang diperintahkan oleh Soekarno. Karena memang Soekarno pada waktu itu masih menjadi presiden yang sah. Dan setelah tahun 66, setelah Super Semar, Soeharto seakan-akan berlaga atau berwibawa seperti presiden. Padahal Soekarno masih jadi presiden. Sehingga memang pada waktu itu tahun 66, ya ada dua presiden kelihatannya. Secara bersamaan ada dua presiden. Dan memang nanti tahun 67 secara bertahap ya, setelah tahun 66 ini kita mengenal bagaimana pidato Nawaksara oleh Soekarno yang pada waktu itu berusaha dilengsarkan oleh tentara dalam MPRS misalnya. Lalu tahun 67 Soeharto dilantik sebagai pejabat presiden dan puncaknya tahun 68 Soeharto resmi dilantik sebagai presiden. Nah, jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam ini. Mungkin kita masih ada waktu sedikit untuk diskusi, saya persilakan. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya atau menanggapi, saya persilakan. Atau mungkin malah bingung mau menanggapi apa. Silakan, saya buka sesi untuk diskusi. Atau malah tidak ada ini. Ya, nah, baik. Komunis tidak beragama, apakah pengikut PKI tidak beragama? Nah, ini menarik ya. Kita coba lihat dari akarnya dulu. Akar dari komunisme ada sosialisme. Sosialisme itu berkembang dari abad ke-18 di Eropa yang sebenarnya berusaha menandingi dominasi agama. Nah, sosialisme ini kan sifatnya dia lebih moderat, lebih lunak sebenarnya. Tetapi sosialisme ini berusaha dibuat lebih keras dengan adanya gerakan politik, yang itulah kita kenal sebagai komunisme. Nah, komunisme ini secara tegas memang berusaha kontra dengan agama. Meskipun memang kalau ditanya apakah semua yang pengikut komunis itu tidak beragama, sebenarnya belum tentu. Kita melihat misalnya Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan yang tewas dibunuh tahun 48 setelah pemberontakan PKI Madiun, dia adalah seorang Kristen yang taat. Bahkan dikisahkan ketika menjelang eksekusinya beliau memegang Alkitab lalu akhirnya
tewas di tangan tentara. Dan tidak hanya itu, misalnya juga Dan Aidit misalnya. Dan Aidit lahir dari keluarga Muslim religius dan bahkan banyak kalangan yang menilai bahwa ya menurut kesaksian adiknya Aidit misalnya, Dan Aidit ya tetap rajin menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam dan memang secara pribadi, ya ini, secara pribadi agama itu sebenarnya tidak terlalu dipertentangkan. Tetapi secara publik, secara dalam konteks yang lebih luas, memang agama ini berusaha tidak ingin dihadirkan terutama dalam ruang-ruang publik. Maksudnya, agama ini jangan sampai mempengaruhi kebijakan pemerintah misalnya pada waktu itu. Itu yang tidak diinginkan oleh komunis misalnya. Jadi memang kalau kita bilang apakah pengikut PKI itu tidak beragama, saya kurang setuju. Tetapi apakah dalam politiknya ini, dalam gagasan politiknya komunisme mempertentangkan diri dengan agama, itu betul. Karena memang melihat bahwa dari agama ini akar-akar dari kejahatan itu justru malah lahirnya dari agama. Nah, itu yang berusaha dipertentangkan oleh komunisme dalam gagasan politiknya. Tetapi secara pribadi orang-orang bahkan pimpinan PKI pun itu juga kalau boleh dibilang ya religius juga, menjalankan agamanya masing-masing dan ya itu tentu tidak bisa mewakili pandangan politik secara keseluruhan ya. Jadi memang sangat susah untuk menilainya. Jadi lebih gampangnya kita melihat bahwa secara pribadi kebebasan beragama itu tetap ada meskipun secara publik, secara umum agama itu berusaha untuk tidak dihadirkan begitu luas. Jadi agama lebih banyak berperan dalam ruang privat, ruang pribadi masing-masing individu, tidak lagi berperan secara publik misalnya mempengaruhi kebijakan dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya betul. Jadi memang kita kalau bicara organisasi agama, politik agama pada waktu itu, kita ya mau tidak mau akan hanya lebih banyak berbicara tentang Islam. Karena kelompok-kelompok yang lain misalnya kelompok Kristen dan kelompok Katolik itu akan lebih cenderung ke nasionalis, kelompok nasionalis. Jadi kelompok agama ini memang lebih banyak didominasi oleh kelompok-kelompok Islam seperti Masyumi, kelompok-kelompok Islam lah. Jadi memang ketika nanti menariknya kita ya mungkin dalam pertemuan minggu depan kita akan melihat bagaimana Orde Baru membentuk partai politik. Partai politik hanya ada 3, yaitu PDI, Partai Demokrasi Indonesia, PPP, P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya. Dan ini kan sebenarnya adalah, kalau boleh saya bilang juga 3 ideologi yang sebenarnya kurang lebih sama seperti idenya Soekarno. Jadi ide Soekarno kan nasionalis agama komunis. Kalau idenya Soeharto kurang lebih kelompok yang nasionalis ini dimasukkan ke dalam PDI, kelompok agama dimasukkan ke dalam P3, dan kelompok komunis diganti dengan namanya Golongan Karya. Jadi memang ya kurang lebih seperti itu politik agama yang tidak jauh berbeda, baik periode Soekarno maupun Soeharto. Nah, mungkin terakhir, pembunuhan massa setelah peristiwa G30S itu banyak. Belum lama ini ada sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Musim Menjagal. Musim Menjagal. Nah, jadi itu ditulis oleh 2 orang peneliti perempuan yang lebih mengisahkan bagaimana pembantaian setelah tahun 65 itu terjadi. Dan banyak, ya nggak cuma itu. Buku Dalih Pembunuhan Massal yang tadi saya bilang itu sebenarnya juga salah satu buku yang menunjukkan bagaimana pembantaian massal tahun 65 sampai tahun 66 itu terjadi. Terus saja juga buku ditulis oleh Geoffrey Robinson terutama tentang pembantaian di Jawa dan Bali, The Killing Season judulnya, atau apa ya? Ya, The Killing Season itu juga tentang pembantaian massal. Lalu masih banyak lagi ya. Jadi
mungkin beberapa tahun belakangan ini buku-buku yang seperti itu mulai diterbitkan lagi karena memang ya kecenderungan yang cukup, menurut saya itu cukup positif ya. Jadi masyarakat berusaha ingin mencari narasi-narasi baru supaya tidak lagi hanya terkungkung atau terpenjara hanya dalam satu narasi tunggal. Terbitan komunitas bambu. Nanti dicari aja ya. Jadi salah satunya Museum Menjagal, ini terbitan komunitas bambu. Nanti bisa dicari lebih jauh di sana. Nah, mungkin terakhir ya, singkat saja, memang Gerwani ini adalah gerakan wanita Indonesia yang memang berafiliasi dengan Partai Komunis. Jadi Gerwani ini PKI tetapi lebih banyak anggota wanita. Kurang lebih seperti itu. Nah, keterlibatan dalam gerakan 30 September memang ada yang mengatakan iya, terutama dalam versi pemerintah pada waktu itu, Gerwani dibilang katanya menari-nari di atas mayat para jenderal dan sebagainya. Nah, tetapi setelah itu memang Gerwani dia salah satu sasaran pemerintah yang berusaha diredam, berusaha ditumpaskan, berusaha dibunuh karena pengikutnya sangat banyak. Dan satu lagi ada namanya Lekra, yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat. Ini adalah lembaga yang lembaga para seniman, para artis, para budayawan yang pada waktu berafiliasi dengan Partai Komunis. Dan memang lembaga-lembaga itu yang nanti yang berusaha tidak hanya PKI secara politik, tetapi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan PKI itu dia berusaha ditumpaskan. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin karena ini durasi sudah lewat, jadi saya cukupkan diskusi malam ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, terima kasih Pak Joshua. Terima Terima kasih sahabat kelas yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Terima kasih, selamat malam.